Pace BD, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kembali dalam channel Kampusin Alperna. Saya Brother Sylvester akan menyampaikan permenungan. Judul permenungan yang akan saya bawakan pada hari ini berjudul Truth and Dare bersama Tuhan. Truth, kita tahu itu kebenaran. Dalam permainan itu menjawab dengan benar, sedangkan dare itu menerima tantangan ketika seseorang merasa ragu untuk menjawab dengan benar atau merasa itu sangat privasi. Dan untuk lebih jelas itu bisa kita cari di YouTube atau di Google lebih lanjutnya. Tapi pada kesempatan kali ini saya sedikit plesetkan kata truth or dare menjadi truth and dare bersama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari Minggu ini, kalau kita mendengar sekilas, kita akan menangkap atau kita memaknai dengan yang berkaitan dengan panggilan. Seperti bacaan pertama itu tentang panggilan Samuel. Bacaan kedua itu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Itu panggilan juga untuk kita menyucikan diri, menjauhi hidup kita dari dosa atau menghindarkan tubuh kita dari dosa. Dan bacaan Injil, bagaimana kedua murid yang menjadi pengikut pertama Yesus dijelaskan dalam bacaan Injil. Peristiwa dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42 ini terjadi setelah peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Saya artikan sedikit sebagai tips atau tutorial bagaimana merasakan kedekatan, kebahagiaan bersama Tuhan. Di sini dikatakan mereka mengikuti Yesus. Itu yang pertama. Ketika Yesus melihat kedua orang itu mengikuti dia, Yesus katakan, "Kenapa kalian mengikuti saya?" Lalu mereka bertanya, "Guru." Mereka katakan, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Lalu Yesus katakan, "Mari dan ikutilah aku." Kira-kira kita tahu tips yang diberikan oleh murid ini, pergi, mengikuti dan melihat. Bapak Ibu, bagaimana tadi yang saya katakan tentang truth and dare bersama Tuhan? Sudah jelas dalam bacaan pertama, kalau kita membaca dari awal sampai akhir, tapi kita baca bagian awal saja, yang dimana di situ jelas peristiwa Samuel dipanggil oleh Tuhan 3 kali, tapi belum Samuel kenal, karena memang Samuel pada saat itu dan pada umumnya tidak banyak penglihatan yang datang kepada orang sezamannya. Itu yang ada dalam tafsiran-tafsiran. Kalau Samuel sendiri merupakan orang yang cukup takwa dalam beragama. Ini keluarganya juga orang-orang yang saleh dalam beragama. Imam Eli membantu Samuel dalam bacaan pertama yang kita dengarkan. Di situ dikatakan kalau engkau dipanggil lagi setelah ketiga kali, kalau engkau dipanggil lagi, katakan saja, berbicaralah, hambamu mendengarkan. Itu yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Pesannya jelas, kita harus berani mengatakan atau menjawab panggilan Allah. Situasi zaman sekarang memang banyak tantangan.
Dan itulah panggilan kita sebagai umat beriman, sebagai pengikut Kristus. Kita harus berani mewartakan sabda Allah, mewartakan sukacita kepada sesama kita, kepada mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Karena siapa lagi kalau bukan kita? Ini kiranya menguatkan kita sebagai pengikut Kristus, bahwa ketika kita dipanggil Tuhan, ketika saya dipanggil Tuhan menjadi utusannya, Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu menyertai saya, bukan hanya sebagai brother, tapi Bapak Ibu, adik-adik sekalian, siapa saja yang dipanggil Tuhan untuk menjadi abdinya, untuk menjadi utusannya, percayalah kita semua akan disertai Tuhan, akan diberi karunia berkat yang melimpah. Lalu bagaimana kaitannya dengan truth and dare yang saya ceritakan di awal atau pengantar khotbah atau permenungan saya ini? Kita berani untuk menjawab dan kita menerima atau kita siap menghadapi tantangan yang akan menghadang, dan kita tahu apakah saja konsekuensi yang akan kita hadapi sebagai pengikut Kristus. Tapi ingat Bapak Ibu, kita semua, teman-teman, jangan kita takut truth and dare bersama Tuhan. Kita ingat 3 prokes kesehatan: pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Selain itu, sebagai pengikut Kristus, bagaimana kita merasakan kehadiran bersama Tuhan, bagaimana kita mendekatkan diri pada Tuhan. Sudah saatnya untuk kita mulai dari sekarang. M yang pertama, mari kita mendengarkan Tuhan berbicara. Kesempatan awal tahun sebagai refleksi kita juga. Yang kedua, mari kita melihat. Dan yang ketiga, mari kita mengikuti Yesus. Semoga damai Tuhan selalu menyertai kita. Amin.